kembali lagi bersama saya Rina Handayani. Kali ini saya akan membagikan video ketika saya mengajar dengan membawakan mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dengan beban SKS 2 SKS. Pada mata kuliah ini saya membawakannya kepada mahasiswa saya di semester 5, tepatnya di program studi Teknik Industri Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita saksikan video saya ini. Baik, selamat pagi buat kita semua. Pagi. Ya, selamat pagi ya. Hari ini kita masih dalam pembelajaran online ya, melalui Zoom, di mana saat ini salah satu dari teman kita, Yogi Siringo-Ringo, akan menyampaikan persentasenya di mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini. Yogi, apakah sudah bersiap untuk membacakan persentasenya? Udah, Bu. Oke, silakan dibaca ya, Yogi. Siap. Dengan judul Higienis Industri Faktor Kimia. Oke, silakan Yogi. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat pagi untuk Bu Rina. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai higienis industri faktor kimia. Higien industri didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang timbul di tempat kerja dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan bagi pekerja maupun warga masyarakat. Ruang lingkup higien industri meliputi antisipasi, rekognisi, evaluasi, kontrol. Urutan ini tidak bisa dibolak-balik serta merupakan suatu siklus yang tidak terakhir atau selama aktivitas industri berjalan. Tujuan antisipasi: mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata. Mempersiapkan tindakan yang perlu sebelum suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Mencegah kemungkinan risiko yang terjadi pada suatu proses dijalankan atau suatu era dimasuki. Tujuan rekognisi: mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail. Mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko. Mengetahui pekerja yang berisiko. Pada tahap penilaian atau evaluasi lingkungan, dilakukan pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis di laboratorium. Tujuan kontrol: mencegah agar pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan terhindar dari bahaya. Industri kimia: industri yang mengelola dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain. Industri kimia dapat diberi batasan sebagai industri yang ditandai dengan penggunaan proses-proses yang bertalian dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-sifat bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat. Dalam lingkungan kerja tersebut banyak bahan kimia yang terpakai tiap harinya sehingga para pekerja terpapar bahaya dari bahan kimia itu. Dengan demikian jelas bahwa bekerja dengan bahan-bahan kimia mengandung risiko bahaya. Akan tetapi penanganannya yang benar akan mengurangi risiko bahaya yang diakibatkannya. Klarifikasi umum. 1. Bahan kimia beracun atau toxics adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Zat-zat tersebut dapat langsung mengganggu organ-organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru, dan lain-lain. Tetapi dapat juga berakumulasi dalam tulang, darah, hati, atau cairan limpa dan menghasilkan efek kesehatan pada jangka panjang. 2. Bahan kimia korosif atau korsif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lainnya. Zat korosif dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit, mata, dan saluran pernapasan. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi atau gatal-gatal, dan sinitasi atau jaringan menjadi amat dekat terhadap bahan kimia. 3. Bahan kimia mudah terbakar atau flammable adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat pula menimbulkan ledakan. 4. Bahan kimia peledak atau eksplosif adalah zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan besar serta suhu yang tinggi
sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Higien perusahaan kimia. Penyimpanan bahan kimia berbahaya. Mengabaikan sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan yang disimpan atau mengandung bahaya seperti kebakaran, peledakan, pengeluaran gas uap beracun, dan berbagai kombinasi dan pengaruh tersebut. Penyimpanan bahan kimia berbahaya sebagai berikut. 1. Bahan kimia beracun atau toxics. Bahan ini dalam kondisi normal atau kondisi kecelakaan atau dalam kondisi kedudukannya dapat berbahaya terhadap kehidupan lingkungannya. Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran, dan bahan yang inkompatibel atau tidak dapat dicampur harus dipisahkan satu sama lainnya. 2. Bahan kimia korosif atau korosif. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Wadah kemasan dari bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, dalam keadaan tertutup dan dipasang label. Semua logam di sekeliling tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. 3. Bahan kimia mudah terbakar atau flammable. Dalam penyimpanannya harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan tidak sengaja pada waktu ada uap dari bahan bakar dan udara. 2. Tempat penyimpanannya mempunyai peredaran hawa yang cukup sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api. 3. Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahan bahaya kebakarannya. Bahan kimia peledak atau eksplosif. Ruang penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api. Lantainya terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari kelembapan, dan tetap terkunci sekalipun tidak digunakan. Untuk penerangan harus dipakai penerangan alam atau lampu listrik yang dapat dibawa atau penerangan yang bersumber dari luar tempat penyimpanan. 5. Bahan kimia oksidator atau oxidator. Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran hawa, dan hidungnya harus tahan api. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang memiliki titik api rendah. 6. Bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substances. Bahan ini bereaksi dengan air, uap panas atau larutan yang lambat laun mengeluarkan panas. Karena dari bahan kimia ini yang mudah terbakar, maka tempat penyimpanan bahan ini harus tahan air, berlokasi di tanah yang tinggi, terpisah dari penyimpanan bahan lainnya. 7. Bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substances. Bahan ini bereaksi dengan asam dan uap asam menghasilkan panas, hidrogen, dan gas-gas yang mudah menyala. Ruangan penyimpanan untuk bahan ini harus diusahakan agar sejuk, berventilasi, sumber penyalaan api harus disingkirkan dan diperiksa secara berkala. 8. Gas bertekanan atau compressed gas. Ruang penyimpanan harus dijaga agar sejuk, bebas dari sinar matahari langsung, jauh dari saluran pipa panas di dalam ruangan yang ada peredaran hawanya. Gedung penyimpanan harus tahan api dan harus ada tindakan preventif agar silinder tetap sejuk bila terjadi kebakaran. 9. Bahan kimia radioaktif atau radioactive substances. Penyimpanan harus di tempat yang memiliki peredaran cukup untuk memproteksi radiasi, tidak dicampur dengan bahan lain dan dapat membahayakan. Packing atau kemasan dari bahan radioaktif harus mengikuti ketentuan khusus yang telah ditetapkan dan keutuhan kemasan harus dipelihara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yogi Sringo yang sudah menyampaikan atau membacakan ya hasil presentasinya yang berjudul higienis dan faktor kimia ya, reaksi kimia terhadap industri ya. Ini materi ini sangat bagus ya, menurut saya sangat bagus sekali dan bisa tanya jawab untuk higiene industri ini. Silakan kepada mahasiswa lainnya untuk memberikan pertanyaan yang terkait dengan PowerPoint yang disampaikan oleh Yogi. Pertanyaannya bisa melalui langsung dan melalui chat. Ya, bisa melalui raise hand maupun dari chatting ya. Boleh di chat
boleh juga di raise hand ya pertanyaannya. Ya, selamat pagi Bu Rina dan juga buat saudara Yogi. Ya, selamat pagi Pak Loris. Ya, saudara Yogi, di sini saya mau menanyakan satu hal aja. Iya, Pak. Tentang bahan kimia. Bahan kimia yang mudah terbakar itu menurut Pak Yogi bagaimana cara penyimpanan yang baik dan benar itu? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Loris ya. Nah, jadi pertanyaannya dari Pak Loris untuk Yogi adalah, Pak Loris bertanya bagaimana penyimpanan daripada bahan kimia agar itu bisa aman, begitu ya? Bahan kimia tadi ya, kimia yang mudah terbakar ya, flammable ya, iya. yang mudah terbakar. Oke, silakan Yogi. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Loris. Penyimpanan bahan kimia yang mudah terbakar. 1. Disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan tidak sengaja pada waktu ada uap dan bahan bakar dan udara. B. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api. C. Lokasi penyimpanan agak jauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya. D. Penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan yang mudah menjadi panas dengan sendirinya, atau bahan yang bereaksi dengan udara atau uap air yang lambat laun menjadi panas. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, bagaimana Pak Loris? Ya, jawabannya benar Bu, cuman saya mau menambahkan satu lagi. Iya. Kalau dalam penyimpanan bahan kimia yang mudah terbakar, itu biasanya kita menyediakan AVAR atau alat pemadam kebakaran jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja sih yang kurang menurut saya. Baik. Kalau jawabannya memuaskan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Loris ya. Sudah ditambahkan jawabannya, jadi benar itu ya Yogi. Ditambahkan aja lagi satu lagi, yaitu adanya tadi ya, untuk mencegah jika terjadi kebakaran gitu langsung bisa ditangani dengan cepat seperti itu ya. Ini tempat-tempat ini sudah pas tadi yang Yogi katakan, di tempat yang agak cukup dingin ya, kemudian mempunyai peredaran hawa atau sirkulasi yang cepat. Jadi sehingga jika ada bocoran uap langsung bisa uap diencerkan karena adanya konsentrasi udara untuk mencegah percikan api tadi, seperti itu ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus ya Pak Loris ya. Dan saya menambahkan Bu, izin Bu. Ya, silakan, ini Pak Mitra ya. Untuk menyimpan bahan berbahaya, misal gas di dalam silinder atau tabung, ya, itu kan di sekitarnya harus ruangan bersirkulasi, terus harus ada air kan. Lupa ini satu hal ini. Untuk penyimpanan itu biasanya kita harus tarik kabel grounding juga untuk minimalisasi risiko short circuit. Jadi di raknya itu disambungkan dengan kabel grounding yang sudah disalurkan ke tanah sekitar berapa meter dari permukaan tanah gitu. Itu sih Bu, nambahin itu aja Bu. Terima kasih. Itu untuk mencegah itu ya Pak ya, biasanya seperti itu, mengantisipasi atau cegah listrik statis kan, misalnya entah ada petir, entah ada rambatan listrik itu, jadi kita langsung ke grounding ke tanah gitu Bu. Oh iya. Saat pengelasan pun kayak gitu juga. Misalnya ada dipakai tabung gas untuk ngelas gitu, pakai kabel grounding juga. Kabel grounding ya Pak ya. Jadi aliran petir seperti itu langsung masuk ke ini ya Pak ya. Ya. Halo. Itu aja sih Bu. Ya Bu, itu aja sih Bu. Nambahkan Bu, makasih. Ya. Terus ada pertanyaan saya di kolom chat Yogi ya. Makasih. Oke, silakan Yogi, ada tadi pertanyaan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bang Mitra. Apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang higienis industri? Ada 6 undang-undang yang terkait dengan industri higienis. 1. Undang-Undang 11 tahun 1962 mengatur mengenai higienis untuk usaha umum dan usaha pemerintah dalam
pendidikan, pembimbingan, pengawasan, pemeriksaan. 2. Undang-Undang tahun 1966 mengatur usaha pemerintah. 3. Undang-Undang 1496 tahun 1969 mengatur mengenai pembinaan perlindungan kerja. 4. Undang-Undang 1 tahun 1970 mengatur mengenai kesehatan kerja dengan higienis. 5. Undang-Undang 13 tahun 2003 mengatur mengenai hak kerja. 6. Undang-Undang 36 tahun 2009 mengatur mengenai upaya pengelolaan kesehatan kerja dan lingkungan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bagaimana Pak Sangat Mitra bisa dengan jawaban? Oke, ya, Nah. jadi memang sudah ada Terus, undang-undang untuk itu ya yang mengatur tentang higienis tadi ya. iya. Baik, Masih. ada lagi ya Pak Mitra. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini si Yogi ini sudah nampaknya saya lihat sudah bersiap-siap dia ini ya untuk menjawab semua pertanyaannya. Dan Ibu lihat juga slide-nya sudah rapi ya, presentasinya bagus tersusun begitu ya. Jadi mudah dipahami seperti itu. Ya. Oke, untuk yang lain Boyke, Benson, Putra, Rapi, Rifan juga ya, Christopel baru masuk ini ya, saya lihat ya baru masuk. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan, silakan Boyke, mengenai atau yang berkaitan dengan higienis dan bahan kimia ya yang digunakan. Jadi ini si Yogi ini menyampaikan persentase tentang higienis. Higienis di mana itu adalah salah satu hal ataupun hal yang dilakukan untuk mengantisipasi, mengevaluasi, ya bahkan memperbaiki jika adanya suatu faktor-faktor yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan atau ketidaknyamanan dalam hal pekerjaan. Tapi dalam persentase ini Yogi itu lebih memfokuskan kepada bahan-bahan kimianya seperti itu. Ya, bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ataupun terjadinya ketidaknyamanan. Begitu ya yang disampaikan oleh si Yogi. Jadi boleh kalian bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Loris ya. Bagaimana penempatan bahan kimia yang mudah meledak? Nah, kemudian Pak Mitra bertanya di mana undang-undang yang mengatur hal tersebut gitu. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Izin Bu, saya tanya Pak. Ya Rifan, silakan Rifan. Apa itu pengertian dari higienis? Ya, apa itu pengertian dari higienis ya Rifan? Iya Bu. Oke, silakan Yogi dijawab pengertian Oke, baik. daripada higienis. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifan mengenai apa itu higienis. Higienis adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara lingkungan kebersihan subjek seperti mencuci tangan dengan air atau meminimalisir suatu zat jika terjadi, meminimalisir, menghilangkan atau mengatasi suatu zat berbahaya yang berakibat pada masyarakat dan pekerja. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, saya terima. Oke ya, jadi ini higienis ini juga bukan hanya kepada pekerja, tapi juga kepada warga yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kita harus ingat juga bukan hanya untuk pekerja. Jadi higienis juga itu bisa atau memperhatikan di sekitarnya, pada masyarakat sekitarnya. Oke, sudah diterima ya. Oke, pada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain ini silakan. Ya, selamat pagi untuk Diberikan pertanyaannya saudara kepada Yogi. Iya, saudara. Izin bertanya, apakah salah satu bentuk nyata dari dampak misalnya dampak dari zat kimia yang mengakibatkan fatal kepada pekerja atau karyawan, istilahnya penyakit lah, dan bagaimana cara untuk pencegahannya? Mohon maaf, saudara Boyke, boleh diulangi pertanyaannya? Dampak
dampak zat kimia yang mengakibatkan penyakit dan bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya. Oke, menunggu jawaban daripada Yogi. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jadi tadi Bu Ike bertanya tentang zat kimia apa ya yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kepada pekerja seperti itu, ataupun hal-hal yang berbahaya yang menimbulkan bahaya gitu ya, Bu Ike ya gitu ya. Dan bagaimana cara pencegahannya gitu dari bahan kimia itu gitu ya. Salah satu bahan kimia yang digunakan di perusahaan misalnya yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit ataupun misal gatal-gatal kan Bu. Ya. Gatal-gatal seperti itu. Ya, bahan kimia mengakibatkan gatal-gatal seperti itu ya. Dan bagaimana cara pencegahannya begitu ya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bu Ike. Zat kimia sehari-hari yang berbahaya bagi para pekerja. 1. Karbon monoksida. Memanaskan mobil atau membakar sampah atau memasak di dapur merupakan kegiatan yang lazim untuk dilakukan sehari-hari bagi kebanyakan orang. Karbon monoksida atau CO2 adalah gas beracun yang tidak berbau dan berwarna. Tanpa kita sadari, gas ini bisa menimbulkan keracunan dan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, pusing, sakit perut, muntah, nyeri dada, dan kebingungan. Agar terhindar dari dampak negatif akibat menghirup karbon monoksida, dianjurkan untuk memanaskan mobil di garasi yang tertutup dengan langsung terhubungan dengan rumah. 2. Amonia. Produk pembersih dengan kadar amonia yang tinggi bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi dan sensasi terbakar pada kulit ataupun mata. Dianjurkan untuk selalu menggunakan pelindung seperti sarung tangan, kacamata, dan masker. 3. Klorin. Menghirup klorin bisa merusak sistem pernapasan dan menyebabkan sulit bernapas. Penanganan. Awal bila kulitmu tersiram klorin, segera cuci area yang terkena dengan sabun dan air, asam klorida. Bila terkena kulit, bisa membuat kulit melepuh, terbakar, dan nyeri. Jika tidak sengaja tertelan bahan kimia ini bisa menyebabkan nyeri seperti terbakar yang parah, sakit perut hebat, muntah darah, dan nyeri. Bila terkena percikan asam klorin pada mata atau kulit, kamu dianjurkan untuk membilas bagian yang terkena dengan air selama 15 menit. Bila menghirup bahan kimia beracun ini, segera pindah ke tempat terbuka dan hirup udara segar. Apakah jawaban saya bisa diterima? Terima kasih Saudara Yogi untuk paparan jawabannya sangat akurat ya. Bisa sangat saya pahami. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih Yogi, ini memang betul-betul ya sudah memahami atau sudah siap-siap. Jadi bisa Ibu tambahkan kembali selain dari tadi yang dikatakan karbon monoksida begitu ya. Karbon monoksida bisa juga ya tadi dari asap kendaraan bermotor begitu ya. Dan juga saya tambahkan satu lagi ada zat yang berbahaya yang berbau kimia yaitu seperti merkuri. Ya, merkuri itu bisa juga berasal dari logam ataupun pembakaran hasil sisa reduksi dari solar. Ya, solar biasanya itu bahan bakar yang digunakan di perusahaan ataupun untuk pengolahan di pabrik dan lainnya ada menggunakan solar. Terus ada sisa-sisanya biasanya kan warnanya hitam-hitam seperti itu ya. Kalau asap solar itu kan lama-lama dia menempel jadi hitam. Nah, yang hitam-hitam itu namanya itu mengandung merkuri. Jadi zat-zat merkuri itu kalau tertelan manusia ataupun terhirup, maka manusia itu akan keracunan begitu ya, akan keracunan. Itu berbahaya. Kenapa? Karena merkuri itu bisa membekukan darah kita. Ya, membekukan darah kita, kemudian terjadi lama-lama karena darahnya sedikit aja membeku, lama-lama dia beku-beku. Itulah yang menjadi kanker. Makanya dibilang orang hati-hati penggunaan merkuri bedak bisa mengakibatkan kanker karena memang zat kimia itu yang mengandung merkuri bisa menggumpalkan darah.
Kemudian juga merkuri contoh ya, seperti saya katakan di kapal-kapal yang besar untuk mengangkut ikan, atau ada kebocoran daripada dari penyulingan minyak, dapat membahayakan organisme yang ada di laut. Nah, kalau dalam hal ini di perusahaan, berarti itu bisa membahayakan pekerja dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi jika terjadi hal itu, keracunan daripada merkuri, itu harus cepat ditangani. Kalau dia masih belum berbahaya sekali, belum akut sekali, biasanya dokter itu memberikan obat seperti obat untuk merangsang supaya dia bisa muntah begitu. Ya, biar cepat dia muntah, misalnya termakannya tiba-tiba atau apa gitu kan. Kemudian langsung ada dikasih seperti obat pil, ya, kemudian dia bisa dimuntahkan hal itu ya. Kalau dia sudah akut berarti dia betul-betul harus ditangani lah secara medis seperti itu. Ya, jadi itu dia cara penanganan daripada bahan-bahan kimia yang contoh tadi saya katakan yaitu merkuri, ya. Nah, kita tahu juga, sedangkan bedak aja dikatakan harus ada BPOM, tidak boleh ada mengandung merkuri, karena memang betul-betul merkuri itu sangat berbahaya, terutama untuk penyakit kanker ya, penyakit kanker seperti itu. Oke, saya bukan menghalangi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, karena Ibu juga sudah melihat dari waktu ya, Yogi. Berapa menit lagi, Yogi? 5 menit lagi, Bu. Zoom-nya? 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi ya. Baik, ini pertanyaan sebenarnya masih ada. Saya yakin semua ini masih ada. Ini kayaknya saya lihat sudah mulai semangat bertanya, tetapi karena waktu Zoom kita juga sudah terbatas 5 menit lagi. Jadi saya sudahilah dulu ya pertemuan kita ini. Dan nanti kita masih masuk ya dalam mata kuliah teori keputusan ya. Masih Yogi juga yang membawa presentasi ya, Yogi ya? Iya, Bu. Iya, Yogi. Oke. Jadi sebelum ditutup oleh Yogi, saya untuk minggu depan kita masih juga membawakan presentase ya. Nanti saya sampaikan, umumkan siapa yang akan membawakan presentase ini. Kemudian kepada Yogi, terima kasih sudah menyampaikan presentasenya dengan baik ya untuk minggu depan, agar orang yang saya umumkan untuk maju dalam presentase bisa menyiapkan lagi yang lebih baiknya. Yang lebih baik, sudah baik sih Yogi, tapi lebih baik lagi begitu ya. Oke Yogi, sampaikanlah salam penutup atau kalimat penutup untuk teman-temanmu. Demikianlah diskusi kita untuk hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Oke, sepertinya tidak ada yang kurang ya Yogi ya. Udah sangat bagus begitu. Ya bagaimana yang lain? Sudah bagus enggak sih Yogi? Ini membawa presentasenya. Udah kali Udah mantap ya Boyke. Boyke udah maju kemarin ya. Berarti yang belum si Putra ya, si Putra. Siapa lagi? Christopher ini belum nih ya, wajah-wajah baru ini belum. Ya, nanti mungkin bisa kita iniin ya. Kita majukan nanti lah Ibu kasih tahu. Lupa dokumentasi Bre Yogi ya. Oh ya. Udah di-view-kan ya? Iya, sudah Pak, sudah. Oke, Yogi disampaikan Yogi. Salam penutupnya. Udah tadi. Oh sudah. Baiklah kalau begitu untuk mengakhiri pertemuan kita ini, selamat siang buat kita semua. Yang mau ke kampus silakan ke kampus, hati-hati di jalan. Kemudian yang mau belajar selanjutnya silakan ya, dan aktivitas lainnya silakan. Kiranya kita dalam keadaan sehat semua dan dijauhkan dari COVID-19 ya saat ini. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Ya.
Demikian video pembelajaran saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih atas like dan subscribe dari teman-teman semuanya. Kiranya saya bisa membuat video yang lebih baik tentunya. Salam sehat buat kita semua dan sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Salam.